Ya puji Tuhan, saudara, kita masuk pada pasal 65. Kita akan lihat bersama Bapak Saudara pada ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Sama kita baca ayat 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyi, bagi pula puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamu lah orang berbayar nasa. Saudara, ayat ini sebetulnya sederhana, ya saudara. Ayat yang sepertinya tidak bermakna, ayat yang tidak ada artinya. Tapi saya percaya setiap perkataan Tuhan selalu punya makna. Ada amin, saudara. Ya, bahkan firman Tuhan bilang setiap satu iota, ya, saudara, itu sangat berharga. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi perkataanku dalam terjemahan yang lain katakan satu iota tidak akan dihapus sama Tuhan. Apa yang sudah tertulis, apa yang sudah tertanam, saudara, itu nggak akan bisa dihapus, ya. Ketika pun bayarannya, ya saudara, bumi ini, langit dan bumi nggak bisa. Jadi artinya dari situ kita melihat dari setiap perkataan firman selalu punya makna, ya. Dari setiap kata, apalagi kalau kalimat, apalagi satu ayat, saudara, ya, itu punya makna, itu punya berkat yang sangat besar sekali. Dan kalau saudara melihat pada ayat ini, Bapak Saudara, pada ayatnya kedua, bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah. Sederhana, saudara, tapi maknanya dalam. Ya, bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah. Di Sion, saudara, bukit Sion, ya. Kalau kita bicara Sion, Sion itu adalah bukit, ya, tempat dataran yang lebih tinggi daripada dataran yang lain. Dan disitulah, saudara, kalau saudara melihat, disitulah kemudian dibangun bait Allah, didirikan bait Allah. Ada rumah Tuhan yang didirikan di sana, di mana? Di atas bukit Sion. Dan kalau saudara melihat di sini, ayat ini bilang, bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah. Artinya begini, Daud bilang begini, saudara, di dalam bait Allah nggak boleh ada yang lain, hanya Tuhan yang harus ditinggikan. Bisa bilang amin, saudara. Di dalam bait Allah nggak boleh ada satu unsur yang lain yang boleh ditinggikan, nggak boleh ada unsur lain yang boleh disembah, nggak boleh ada unsur lain yang dipuja. Cuma satu pribadi, Tuhan saja, Allah saja, pribadi yang boleh, yang hanya satu-satunya yang patut disembah dan ditinggikan. Ada amin, saudara. Di dalam ibadah kita, dalam persekutuan kita, dalam rumah Tuhan tempat ini, bahwa hanya satu saja yang boleh ditinggikan, hanya Tuhan saja. Kenapa? Saudara mungkin bertanya begini, ya iyalah, semua juga tahu. Enggak, saudara, enggak semua orang sadar, enggak semua orang ngerti, enggak semua orang paham. Karena ternyata ketika orang datang di dalam bait Allah, ada banyak hal kepentingan, ada banyak hal yang dicari, ada banyak hal yang tanpa kita sadari, kita meninggikan sesuatu yang bukan lagi Allah. Orang cari sesuatu yang bukan pribadi Allah. Orang bukan meninggikan yang bukan pribadi Allah. Bahkan ada orang-orang yang mencari nama di dalam bait Allah. Ada orang-orang juga yang mau mencari pengagungan di dalam bait Allah. Maaf, saudara, mungkin saudara bilang, kayak gitu aja dimasalahin. Enggak, ini penting. Kenapa? Karena ada banyak orang yang kemudian keliru, salah, saudara, gagal paham dalam hal yang seperti ini. Ini sederhana, tapi berapa banyak kali kita sudah melenceng, berapa banyak kali kita sudah gak fokus pada sesuatu yang benar. Ini bagus. Bukan lagi Tuhan yang ditinggikan, bukan lagi pribadi Allah yang diagungkan, tapi ada sesuatu yang lain lagi. Dan ada banyak orang juga yang ada dalam bait Allah yang bukan mengagungkan Allah, tapi mengagungkan diri sendiri. Membiarkan orang terpusat sama dirinya. Membiarkan mata, perhatian, pujian terpusat sama diri.
Ini kenyataan. Ini fakta yang terjadi. Itulah sebabnya Daud, saudara, ya, Daud bilang, bagimulah puji-pujian di Sion. Daud yang saya tahu, saudara, dia seorang yang mahir memain kecapi. Dia seorang yang mahir untuk mengatur tata layanan ibadah. Makanya Daud, saudara, Daud yang mengatur, ada kelompok nyanyian ini, ada kelompok pujian ini penjaga pintu, ini yang ngatur ini. Daud. Tapi Daud nggak mau orang datang ke dalam bait Allah lalu kemudian apa? Mencari pribadinya, mencari Daud. Karena walau bagaimanapun, saudara, orang kagum sama Daud. Orang tahu yang ngatur ini Daud. Yang nata begini dan begitunya sampai ibadah dalam bait Allah di zaman Daud itu rapi, bagus, indah, saudara. Berjalannya itu, saudara, manis sekali. Ada nyanyian yang dari kelompok ini, Asaf, ada Yedutun, ada apa. So, aduh, orang kalau dalam datang di bait Allah pada zaman Daud, aduh, saudara, semarak gitu, saudara. Tapi teratur dengan baik dan mereka bisa merasakan hadirat Allah yang luar biasa. Tapi Daud bilang begini, nggak boleh ada satupun yang mencuri perhatian yang hanya untuk Allah saja. Berapa banyak kali saudara sebagai jemaat, kami sebagai pelayan Tuhan, ya, kami juga gagal, saudara juga gagal. Saudara juga carinya pribadi yang lain, bukan Tuhannya, tapi manusianya. Kami juga tanpa kami sadar, kami sedang membawa saudara untuk apa? Melihat diri kami. Fokusnya sama saya, bukan sama Tuhan. Nah, ini yang harus diluruskan lagi. Ada amin, saudara? Ini yang harus diluruskan lagi. Karena nanti kita akan lihat nih, saudara, dampaknya. Kalau orang berpusatnya sama Tuhan, kalau orang mencarinya Tuhan dalam bait Allah, kalau orang fokusnya sama Tuhan, orang ibadah carinya cuma Tuhan, gak cari yang lain. Nah, kita masih itu, saudara, kita masih membiarkan hal-hal seperti ini yang saya katakan, yang sering kali sudah saya katakan, orang zaman dulu kenapa Israel dihukum sama Tuhan dibuang ke Babel? Karena udah jahat. Jahatnya adalah apa? Bukan cuma kejahatan bagaimana orang melakukan apa yang menjadi keinginan mereka, tapi yang lebih jahat lagi apa? Orang datang ke dalam bait Allah, mereka sudah bawa tuh saudara patung yang mereka anggap Tuhan, mereka taruh di ujung, mereka gantungkah, mereka apakah? Jadi ketika mereka datang, mereka bukan cari Tuhan lagi, Tuhannya sudah nggak ada. Karena orang menempatkan dewa-dewa mereka, idol-idol mereka, idola-idola mereka. Nah, idola-idola mereka itulah yang mereka cari pada waktu mereka pergi ke bait Allah. Bukan Tuhan yang mereka cari, idola mereka yang mereka cari. Bisa jadi itu WL, bisa jadi itu singer, bisa jadi itu pemain musiknya, bisa jadi itu apanya, pengkhotbahnya, atau apa, idola. Yang harusnya nggak boleh, cuma satu idola kita, Tuhan. Ada amin, saudara? Cuma satu pribadi yang kita cari waktu kita saudara ibadah seperti pagi hari ini. Cuma satu pribadi yang saudara cari, pribadi Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Ada amin, saudara? Pribadi Yesus yang hadir di tengah-tengah kita, itu yang saudara pusatkan perhatian sama dia, kepada Tuhan. Ini saya harus luruskan lagi, saudara. Ingatkan lagi supaya jangan sampai salah. Karena hal-hal yang seperti ini di beberapa gereja jadi sesuatu yang biasa, yang lumrah. Di beberapa jemaat itu biasa.
Ya. Datang kalau pembicaranya ini, datang kalau pembicaranya itu. Dalam batasan-batasan tertentu masih bisa dibenarkan. Tapi kalau saudara kemudian jadi nggak respect sama ibadah, jadi nggak bergairah karena nggak bergairah lagi beribadah, hanya karena orang itu tidak ada, karena bukan orang itu yang melayani. Maaf saudara, sudah salah besar. Sudah menggeser ke posisi Tuhan. Seperti di sini dikatakan, bagimulah puji-pujian di Sion. Hanya Tuhan yang boleh dipuji di Sion. Hanya Tuhan yang boleh diagungkan di Sion. Hanya Tuhan yang boleh diutamakan di Sion. Nggak boleh ada yang lain. Siapapun orang itu, sehebat apapun orang itu. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu Saudara ya, bahwa nanti ada berkat yang kita akan terima ketika kita benar-benar mendisiplinkan diri kita untuk hanya Tuhan yang kita cari, hanya Tuhan yang kita agungkan, hanya Tuhan yang disembah lewat ibadah kita pada waktu kita datang ke bait Allah. Hanya Tuhan, nggak ada yang lain. Nggak ada pribadi yang lain. Pribadi yang lain boleh ada, boleh tidak ada. Tapi Tuhan harus hadir di tengah-tengah ibadah kita. Ada amin, saudara. Yang lain boleh ada, boleh tidak ada. Nanti kalau saudara lihat berkatnya ini hebat, saudara. Kalau kita mendisiplinkan diri kita bahwa ketika kita datang ke dalam ibadah, datang ke dalam bait Allah, cuma Tuhan yang jadi sesembahan kita. Cuma Tuhan yang jadi pusat perhatian kita. Coba lihat ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca ayat yang ketiga, Saudara. 1, 2, 3. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Yang pertama yang kita dapatkan, berkat yang kita dapatkan ketika apa? Kita menghargai kehadiran Tuhan, hanya fokus sama kehadiran Tuhan, hanya pribadi Tuhan yang kita cari waktu kita datang beribadah kepada Tuhan. Yang pertama apa? Ini hebat. Engkau yang mendengarkan doa. Ada amin, saudara. Amen. Bukankah itu yang jadi kebutuhan kita? Bukankah itu yang jadi kebutuhan kita? Doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Ada amin, saudara. Doa kita didengar dan dijawab. Dan saya mau bilang begini, memang hanya Tuhan yang bisa jawab doa saudara. Ada amin, saudara. Dan kita kadang-kadang lupa gitu, saudara. Saya bisa menjawab doa saudara? Nggak bisa. Pendeta hebat yang saudara kagumi itu, saudara, bisa ke mereka menjawab doa saudara? Tidak bisa. Nggak bisa. Hanya pribadi Tuhan yang sanggup jawab doa saudara. Ada amin, saudara. Buat pergumulanmu, buat kebutuhanmu, buat masalahmu, buat segala hal-hal yang apa, saudara, yang menghimpit hidup saudara, saudara sampaikan lewat doa. Dan Daud bilang, engkau yang mendengarkan doa. Nggak ada yang bisa jawab doa saudara. Maaf, saudara, maaf. Ya. Paling kami hanya bisa sampai masuk di bersimpati sama masalah saudara. Paling banter-banternya, kami hanya bisa sampai di empati. Lalu kemudian kami berdoa bersama. Saya berdoa di rumah untuk saudara, dengan pergumulan saudara, dengan masalah-masalah saudara, dengan penyakit saudara. Saya berdoa di rumah. Maaf, paling banternya seperti itu. Nangis di hadapan Tuhan buat saudara. Tapi apakah saya bisa tolong saudara? Apakah pendeta-pendeta hamba Tuhan itu bisa tolong saudara, bisa kasih jalan keluar buat saudara? Ini yang seringkali kita lupa. Makanya apa?
nggak boleh yang lain. Hanya Tuhan yang boleh jadi satu-satunya pusat perhatian kita. Ada amin, saudara? Hanya Tuhan yang hanya jadi pusat perhatian kita. Terlalu rugi kita, terlalu bodoh kita kalau waktu kita ibadah manusia yang jadi pusat perhatian kita. Betul, saudara, mereka yang melayani, kami yang melayani di depan. Tapi mari sama-sama kita mendisiplinkan, mari kita bisa sama-sama memisahkan, saudara. Sehingga apa yang saya mau bilang? Ada banyak orang-orang yang kemudian ketika mereka datang beribadah, tapi sebetulnya manusia yang mereka cari. Akhirnya apa? Poin pertama saja nih, saudara, mereka nggak ngalah. Poin pertama saja, berkat pertama saja mereka nggak ngalamin. Apa itu? Doa yang didengar, doa yang dijawab sama Tuhan. Dan saya nggak mau saudara datang ibadah lalu kemudian jadi sia-sia. Saya nggak mau. Dan ini akan terjadi bagi orang-orang yang datang beribadah dan fokusnya bukan kepada Tuhan. Yang diagungkan bukan Tuhan, tapi pribadi yang lain. Ngeri, ini saja sudah menakutkan, ini saja sudah merugikan, mendatangkan kerugian yang besar. Kalau apa? Kalau kita beribadah, saudara, lalu fokus kita beda bukan kepada Tuhan. Lalu apa akibatnya? Doa kita nggak didengar, doa kita nggak dijawab. Jangankan didengar, apalagi dijawab. Sampai di sini saudara-saudara sama-sama renungkan. Bukankah kita rindu doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan? Ada amin, saudara. Betapa bahagianya kita kalau doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ada amin, saudara. Tapi ada hal yang membuat pada akhirnya doa kita nggak didengar. Kenapa? Karena Tuhan tidak merasa dihargai oleh saudara dan saya. Kenapa? Karena pada waktu kita datang beribadah, bukan Tuhan yang kita cari. Pusat kita bukan Tuhan. Maaf nih saudara, saudara ulang tahun nih, saudara ulang tahun. Ya, tapi bukan saya, bukan saudara yang jadi pusat perhatian, tapi orang lain. Saya datang nih saudara, ya saya datang, saya cuma nyapa, Kak, habis itu kayaknya nggak enak saudara. Saudara kesinggung sama saya. Oi saudara, tuan rumah dalam ibadah itu Tuhan. Ada amin saudara? Amin. Tuan rumah dalam ibadah itu Tuhan, bukan gembala, bukan pengkhotbah, bukan WR. Yang punya acara, saudara, yang punya acara itu Tuhan. Bukan pendeta, bukan gembala, bukan saya yang punya acara. Seperti pagi ini nih sudah datang, yang punya acara bukan saya, saudara. Saya hanya jadi pelayan. Dan jadi nggak lucu kalau saudara kemudian mengagung-agungkan pelayan. Ketika saudara yang punya acara, saudara yang punya gawe, saudara yang ulang tahun, tapi kemudian saudara agung-agungkan, hebat-hebatan itu pelayan. Jadi aneh. Yang punya acaranya Tuhan. Pemilik acaranya Tuhan. Dan biarlah kita betul-betul mendisiplinkan, mengevaluasi lagi, adakah ibadah kita ibadah yang sudah salah selama ini. Ibadah yang bukan fokus sama Tuhan, tapi fokus sama yang lain. Sehingga apa? Poin pertama ini kita mengalami doa yang didengar oleh Tuhan. Jadi buat apa ya sudah? Bikin kita frustasi kalau begitu. Salah Tuhan gak itu? Bukan, salah kita. Yang kedua, saudara, berkat yang kita akan dapatkan kalau Tuhan yang jadi pusat perhatian kita dalam ibadah adalah ayat yang keempat, saudara. Ayat yang keempat, sama-sama kita baca ayat yang keempat. 1, 2, 3. Karena bila mana pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Ada amin, saudara. Ini bicara tentang pemulihan.
Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskan. Ini bicara tentang pemulihan. Pemulihan dari segala sesuatu. Pemulihan itu apa sih? Pemulihan itu dikembalikan pada posisi yang semula. Itu pemulihan. Mobil yang rusak, mobil yang kesenggol, mobil yang hancur, dipulihkan, dikembalikan pada bentuk yang semula. Tapi berapa banyak orang datang beribadah, fokusnya sama manusia, akhirnya apa? Pemulihan ini nggak pernah terjadi. Pemulihan dalam rumah tangga, pemulihan ekonomi, pemulihan macam-macam, masa depan, pemulihan. Sesuatu yang sudah rusak, saya datang rusak. Tapi pada waktu fokus saya bukan sama Tuhan, ya tetap rusak, pulang ya sama. Nggak terjadi sesuatu, nggak terjadi perubahan. Nah, berapa banyak kehidupan orang-orang yang beribadah lalu kemudian nggak ngalamin apa-apa. Yang pada akhirnya apa? Pada akhirnya ibadah jadi membosankan, ibadah jadi menjenuhkan, ibadah jadi apa? Jadi sia-sia. Saya mau saudara-saudara ngalamin berkat dalam ibadah. Ada amin saudara. Sudah boleh raih yang namanya berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam ibadah. Kita butuh dipulihkan, ya, hati kita, saudara, hidup kita, dan banyak hal lain lagi yang harus dipulihkan dari itu. Dan saya cuma bilang begini, hanya Tuhan yang sanggup pulihkan saudara. Ada amin saudara. Siapa yang bisa? Saya sendiri bermasalah. Maaf ya saudara. Ya, saya harus bilang saya sendiri bermasalah. Saya sendiri banyak masalah dalam ini. Pendeta-pendeta yang lain, hamba-hamba Tuhan banyak juga masalah. Yang kami juga bergumul dengan masalah-masalah kami. Kami juga mesti minta anugerah Tuhan supaya Tuhan pulihkan hidup kami. Tuhan pulihkan segala permasalahan hidup kami. Maksud saya ngomong begini supaya saudara terbuka. Karena berapa banyak orang yang sudah menganggap bahwa orang yang dia puji itu seperti dewa, setengah Tuhan. Ada orang yang nggak mau ditumpang tangan sama orang lain, cuma sama orang itu. Nggak ada orang yang pengen didoain, nggak mau sama orang lain, cuma sama orang itu. Ada orang yang nggak mau dengar khotbah kalau bukan orang itu. Kalau orang itu yang khotbah dia bisa begitu. Amin. Apa itu? Maaf saudara. Tapi ketika orang lain yang khotbah, acuh. Maaf, saudara, bukan maksud saudara lagi menghargai manusia, tapi saudara lagi menyakiti hati Tuhan. Maaf, saudara lagi kurang ajar sama Tuhan. Ada orang yang mungkin kalau saya yang khotbah, amin. Tapi coba orang lain yang khotbah. Lagi kurang ajar, kita lagi kurang ajar sama Tuhan. Karena sekali lagi yang punya acara itu Tuhan. Ada amin saudara. Yang sedang berfirman lewat orang itu adalah Tuhan. Lewat mulut orang itu yang penuh dengan kelemahan kekurangan. Yang seragam. Tapi Tuhan lagi bicara sama lewat orang itu, sama buat saudara. Saya nggak mau saudara salah, saya nggak mau, dan saya tahu itu, saya ngerti itu, dan saya harus luruskan. Karena banyak orang-orang juga yang menikmati, banyak orang-orang yang menikmati pujian. Ketika orang mengarahkan pujian kepada saya menikmati. Ayo terus. Iya, orang lain mah nggak butuh, cuma saya yang bermutu. Salah, maaf, marah Tuhan.
Saya lihat ya saudara, maaf, saya kan pelayan sudah lama. Saya lihat orang-orang yang kayak gitu, habis itu dihancurin sama Tuhan. Betul. Ketika itu hamba Tuhan, pendeta, gembala, mereka menikmati, mereka membiarkan, mereka tahu itu salah, jemaat salah, harus diluruskan. Tapi mereka tidak lurus. Kenapa? Karena mereka menikmati pujian. Ya, mereka mau cuma mereka yang ditinggikan, dipuji. Ya, nggak boleh ada orang lain. Hancur, sungguh. Saya beberapa orang saya lihat hancur, pelayanannya hancur, berantakan. Jangan, ya, biarlah saudara fokus sama Tuhan, sehingga apapun yang rusak dalam hidup kita, yang orang bilang udah nggak mungkin bisa dipulihkan, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ada amin saudara. Hal-hal yang rusak, ekonomi saudara udah hancur-hancuran, ya, udah hancur-hancuran, tapi saya percaya di dalam Tuhan nggak ada perkara yang mustahil saudara. Asalkan apa? Saudara fokus sama Tuhan, ibadahnya benar sama Tuhan, cari Tuhannya, cari Tuhan, bukan cari yang lain. Dengan semua kelebihan manusia dan kekurangan manusia, ya sudah, tapi yang sudah cari cuma Tuhan. Tolong kita supaya, saya mau, saudara, saya rindu bahwa di dalam ibadah itu ada berkat, dan sudah ngalamin berkat itu. Ada amin saudara. Dan sehingga pada akhirnya apa? Saudara semakin bergairah dalam beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena saudara mendapatkan sesuatu, saudara bisa merasakan ada rasa yang beda, yang saudara bisa nikmati. Ada hari-hari yang beda pada waktu saudara memulai hidup saudara dengan ibadah kepada Tuhan. Ada hari-hari yang berbeda, minggu yang berbeda ketika saudara mulai beribadah, memulai itu dengan ibadah kepada Tuhan. Bisnis saudara jadi beda rasanya. Itu yang saya rindukan, sudah ngalamin itu. Ada masalah, ada pergumulan, tapi nggak tahu caranya. Selalu ada pertolongan Tuhan. Ada amin saudara. Selalu ada jalan Tuhan. Ini yang kedua, ya. Doa dijawab, terjadi pemulihan. Yang ketiga, saudara, ini saudara, ayat yang kelima, sama-sama baca ayat yang kelima. Sama-sama baca ayat kelima. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang menjadi kenyang, saudara. Ya, menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah. Orang yang fokus sama Tuhan, orang yang benar-benar cari Tuhan, orang-orang yang sungguh berpusat sama Tuhan pada waktu mereka beribadah. Apa yang terjadi? Mereka dikenyangkan, mereka dipuaskan gitu. Doa didengar, terjadi pemulihan, dikenyangkan. Hebat banget. Saya baca ini sudah berkatnya itu hebat. Dikenyangkan, artinya apa? Dipuaskan. Rohnya dipuaskan, jiwanya dipuaskan, jasmaninya juga pasti dipuaskan. Ada amin saudara. Dipuaskan. Dipuaskan itu artinya apa? Nggak ada kekosongan, nggak ada ruang yang kosong. Penuh, full. Tolong kita saudara, supaya ini yang kita alami saudara. Ini yang kita alami. Pada waktu apa saudara? Ya maaf ya saudara, puji Tuhan saya juga belajar mengatur ibadah, belajar menata ibadah dengan benar ya. Tapi kalau ada orang-orang yang dulu saya saudara ya, kalau ada jemaat kita yang pengen kuliah keluar kota, selalu carinya gereja gede, selalu carinya. Saya cuma bilang begini, cari gereja di mana aja, ya, di mana kamu bisa melayani, kamu bisa bertumbuh. Karena kalau gereja gede itu saudara ya, apalagi kalau gerejanya nggak ada komsel, susah bertumbuh. Ibadah cuma seminggu sekali, gimana bisa bertumbuh? Ada banyak orang yang mikirnya gini,
Oh, gereja besar sih bisa bertumbuh. Oh, ini gereja mega church bisa bertumbuh. Yuk, mikirnya normal, mikir yang sehat. Makanya saya bilang begini, di sini kita cuma menyediakan fasilitasnya. Ya, pertumbuhannya tergantung Bapak Ibu Saudara. Di sini kami menyediakan fasilitasnya, ada doa pagi, ada komsel, ada ibadah ini, ada ibadah itu. Tapi kan kemudian pilihannya tergantung sama Bapak Ibu, keputusannya tergantung dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Mau direspon, mau diterima ajakan ini atau ditolak. Bukan gerejanya yang memberkati saudara, tapi setiap pilihan Bapak Ibu Saudara, keputusan Bapak Ibu Saudara, itu yang menentukan rohanimu semakin naik atau rohanimu turun. Saya mau bilang begini, saudara nggak punya hutang sama gereja ini, tapi saudara berhutang banyak sama Tuhan. Ada amin, saudara? Saudara nggak punya hutang sama gereja ini, saudara nggak punya hutang sama saya, nggak. Kami hanya menyediakan, dan itu sudah tugas, kewajiban. Tapi kami mau, saya mau supaya sudah merespon. Saya nggak jadi sedih kalau ada orang yang nggak pernah merespon, ya, nggak pernah merespon, lalu kemudian nggak bertumbuh di tempat ini, lalu kemudian pindah. Dan saya mau bilang begini, itu akan terus, siklus begitu akan terus terjadi. Kenapa? Membiarkan diri untuk tidak puas, merasa tidak puas. Membiarkan diri. Saudara kalau nggak puas, saudara puas itu bukan itu. Puas itu masalahnya masalah pribadi kita. Ada orang yang udah punya 3 istri nggak pernah puas. Iya, saudara. Ada orang yang sudah punya 5 istri nggak puas, nambah lagi. Puas tuh kayak apa? Artinya begini, saya mau bilang begini, puas tuh memuaskan diri. Kita harus belajar memuaskan diri sendiri, mencukupkan diri sendiri dengan apa yang ada. Kalau saya bicara nggak puas, pengen apa? Pengen kayak orang lain, jadi penginjil, dikenal orang, keliling kemana-mana, ya, hebat, ya, ditunggu-tunggu sama gereja-gereja, pengennya seperti itu. Tolong kita, saudara, supaya kita mengerti. Mungkin firman Tuhan pagi ini cukup keras buat Bapak Ibu Saudara, tapi disinilah kita diajar untuk mendisiplinkan diri kita, menghargai apa? Menghargai kehadiran Tuhan. Karena kehadiran Tuhan lah yang hanya kehadiran Tuhan yang bisa memuaskan kekosongan kita. Kalau saudara sungguh-sungguh fokus sama Tuhan, maka saya percaya saudara, itu yang tadi poin-poin tadi, doa dijawab, saudara, pemulihan terjadi. Yang ketiga apa? Dikenyangkan, dipuaskan hidup, ngalamin kepuasan. Kenapa? Karena fokus sama Tuhan. Nggak terus, nggak puas. Saya bingung loh saudara, karena saya begini ya, tiap hari ada doa pagi. Maaf nih saudara, komsel ada komsel, apalagi ya, pengkhotbah kita nggak kalah, bahkan boleh dibilang di Cirebon, saudara, di Cirebon gereja kita yang undang pendeta-pendeta Jakarta, pendeta-pendeta terkenal Jakarta, lalu kemudian masih nggak itu lagi. Maaf nih saudara, nggak fokus sama Tuhan yang membuat kita nggak pernah puas. Nanti apa? Ketidakpuasan itu menjalar kemana-mana. Ya. Tidak puas dalam hal rumah tangga, tidak puas dalam hal ekonomi, tidak pernah puas dengan hal-hal yang lainnya. Ayo terus aja. Saya bukan lagi apa, enggak, saudara. Saya lagi menyampaikan sesuatu kebenaran. Ya. Saya rasa tempat kita ya
Sekolah minggu semua kita tata dengan rapi. Dan mereka juga sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. Para koordinator kami selalu bikin acara pertemuan reguler buat mereka, saudara, mengequip mereka. Tolong kita, ya saudara, tolong kita supaya ini yang jadi, ini dulu yang kita beresin, saudara. Ini dulu yang kita beresin. Apa itu? Fokus sama Tuhan. Kalau ibadah, carinya Tuhan, bukan manusia. Ada amin, saudara. Ya. Nih, cari Tuhan, ya, cari Tuhan. Mau siapapun jadi pembicaranya, tapi saya percaya, saudara bisa bilang begini, dalam nama Yesus, hari ini ada Tuhan yang pasti memelawat dan memberkati saya. Ada amin, saudara. Nggak peduli siapa pembicaranya, nggak peduli. Ya, di Cina, saudara, di Cina yang saya tahu, siapa yang bisa khotbah? Di antara mereka yang khotbah, tapi apa? Iman mereka bergerak luar biasa. Iman mereka dahsyat, saudara. Ya, nggak tahu Cina yang sekarang. Tapi zaman-zaman itu, saudara, nggak ada pembicaranya, cuma di antara mereka saja. Bahkan buat baca Alkitab, buat punya satu lembar Alkitab saja sudah rasanya susah. Mereka mesti gulung-gulung. Mereka cuma bisa baca satu lembar, lalu kemudian nanti selesai tukeran sama yang lain, Tapi di situ mereka bergairah sekali. Artinya apa sih di sini? Artinya yang membuat mereka bertumbuh adalah kegairahan di hati mereka. Bukan siapa yang mimpin mereka, karena tidak ada. Kadang kalau ada pemimpinnya ditangkap, disiksa, dikejar. Tapi bagaimana mereka bergairah, menggairahkan diri mereka. Kita sudah ada gembala komsel, sudah ada begini, sudah ada gembala, sudah ada apa lagi. Bahkan sudah jadi pelayan Tuhan, bahkan jadi WL, bahkan jadi gembala komsel. Aduh. Tolong kita ya, ya, saya mau supaya kita benar di hadapan Tuhan. Kalau cara kita ibadah benar, pelayanan kita benar, kita juga tidak mengarahkan orang kepada saya, supaya saya yang dipuji, saya yang dicari. Karena ini juga jemaat harus benar, tapi pelayan-pelayan Tuhan juga harus benar. Ya, pelayan-pelayan Tuhan juga dalam motivasi, dalam melayani Tuhan harus apa? Dia hanya jadi apa? Alat yang membawa orang bukan kepada dirinya, tapi kepada siapa? Pada Tuhan. Ya saudara, mari kita menyembah Tuhan. Belas 69, saudara. Oh Yesus, kau selalu serta. Hidup
Istri, suami, anak-anak kami, pekerjaan, kesehatan, tubuh, jiwa kami, seluruh kepemilikan kami diberkati pagari dengan darah Yesus. Bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati. Kami rindu kami pulang dari tempat ini, kami jadi berkat dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan, keturunan diberkati, tambahkan bilangan jiwa yang ada, jiwa yang rindu bertumbuh mengenal Tuhan lebih dalam. Kirimkan bersama kami tempat ini. Bahkan semua gereja-gereja Tuhan kota Cirebon semuanya juga diberkati oleh Tuhan. Demikian pula Tuhan, tangan kami arahkan buat setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, keselamatan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalamnya ada papa, mama, kakak, adik, keluarga, sanak saudara kami yang belum kenal Tuhan, cucu-cucu kami, selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan yang besar. Kami percaya juga tangan kami yang terangkat pagi hari, kami percaya tangan kami limpah dengan berkat Allah, kemuliaan Allah menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Kami sambut hari yang baru berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi kepada kami.